Ya, alhamdulillah hari ini kami sudah selesai bertakziah karena ada pekerjaan di si Puji nggak bisa berlama-lama sama Pati. Jadi sehingga untuk apa yang mau kalian tanyakan ya saya mewakili anak-anak saya. Pak Haji, ini jadi rutinitas sebelum puasa ya mungkin ya? Ya karena sifatnya ini sudah menjadi kebiasaan sejak dari dulu ya di keluarga kita selalu nyekar ya ziarah ke makam setiap ada maka kami juga melakukan. Mungkin dari Oma sendiri gimana? Ya kita ngikutin tradisi di Indonesia, ada yang namanya ziarah sebelum ke makam, sebelum puasa itu kan kita ke makam dulu biar kita suasana hati tadi juga ikut dengan puasa gitu. Ini emang Chevron itu perlu bawa gala juga apa gimana Pak Haji? Apa begitu ya? Ayo boleh. Ya. Ya. Dan tujuan kita ngajak Gala supaya dia sebagai pengingat juga lah bagi dia bahwa almarhum ayahnya meninggal dan dimakamkan di sini. Mudah-mudahan kebiasaan ini menurun kepada dia dan dia nanti kalau sudah besar dia bisa datang ke sini mendoakan kedua orang tuanya. Itu harapan saya sih itu sebenarnya, makanya saya ajak terus dia. Tapi sampai saat ini Gala masih sering ingat orang tuanya Pak Haji, ada omongan. Oh iya, pastilah namanya anak pastilah akan ingat dari orang tua. Ya apalagi videonya kan banyak yang media sosial, YouTube, dia sering buka dan kadang kita melakukan ini maminya ini patinya sering juga kita buka. Ya bagaimana lagi? Ya semuanya memang sudah kenyataan seperti ini. Mungkin dari Pak Haji ataupun Oma ada doa khusus yang mungkin tadi minta Iya. Doa khususnya itu aja. Saya mendoakan ya agar mereka berdua mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika ada masalahnya atau apa segala macam kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Yang Maha Kuasa. Selalu itu saya doakan, dan kemudian anaknya ini ya segera juga saya doakan semoga anak menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang berguna bagi keluarga, lingkungan, bangsa dan negara. Selalu saya doa saya arah dan tujuannya itu di situ ya. Itu yang saya. mungkin dari Oma sendiri doanya tadi Har gimana? Nah doanya masih sama seperti juga. Semoga mereka itu disuruh Allah Mendapatkan tempat terbaik dari sisi Allah. Mungkin Oma kan ini udah beberapa tahun puasa berbeda ya. Di tahun ini mungkin udah nggak ada beliau. Gimana rasanya? Bagaimana? Tiap tahun mungkin berbeda puasanya, di tahun ini juga berbeda gimana? Kalau puasanya itu sama aja puasanya, cuma kehadiran mereka berdua, kehadiran itu sudah ya tidak lagi ya udah berapa tahun ya udah 3 tahun ya Maya. Tapi mungkin tradisi khusus menjelang puasa gimana? Apa Oma? Mungkin ada ya tradisi sebelum puasa sih, kalau sebelum puasa mereka biasanya kan selalu berdoa ke rumah, terus kita berdoa ke juga kakak adik aja gitu kan, keluarga kita kan dari dulu sederhana aja, yang penting ngumpul gitu aja sih tradisi kita. Kalau bulan puasa jelang Ramadan mungkin Puji udah dapet jodoh belum sih? Kan spill mau nikah mulu gitu. Ini pokoknya kita bahas tentang Katanya tahun ini tadi. itu aja. Masalah jodoh seperti yang saya jawab waktu itu kita pulangkan kepada Yang Kuasa lah ya. Dan apa kemauan kita, dengan apa yang dikehendaki oleh Yang Kuasa, di mana jodohnya. Terus kalau masalah jodoh itu tolonglah jangan ditanya-tanya juga ya. Jadi kesannya itu nggak baik buat anak saya. Seakan-akan anak saya itu pengen banget nikah cepat, padahal kan sebenarnya enggak, gitu kan. Kita nunggu dari Allah aja kapan jodohnya gitu. Jadi kadang jadi opini-opini seperti ini akhirnya anak saya juga kena. Tapi kemarin Oma capek gak sih kan Oma sebelum memberikan nilai sempat ada pro kontra juga. Nah, tadi bacalah Gini, masalah nilai itu. saya jawab sedikit pertanyaan kamu. Kalau masalah kemarin sebenarnya itu salah pengertian aja sih. Salah pengertian. Kenapa saya bilang salah pengertian? Bagi kita waktu itu hanya berbicara di acara itu masalah
masalah kedekatan, masalah kedekatan dan masalah kesukaan. Jadi ukuran kedekatan bukan ukuran, kita nggak berhak menilai seseorang dan tidak punya kemampuan juga untuk itu. Dan kemudian kamu tanya waktu kamu datang ke tempat saya, itu kan masalah kesukaan ya. Ya dengan siapa kita suka itu kan saya kan punya juga ya, punya pilihan juga ya. Tetapi kalau jodoh kan kembali kepada yang tangan yang kuasa ya. Jadi ada salah pengertian di situ. Maksud saya itu kedekatan. Mana yang lebih dekat ya dekat ini. Mana yang lebih suka ya mungkin itu serasa sih wajar-wajar saya jawab ya enggak. Cuman sepertinya banyak yang salah pengertian sehingga sudah digoreng-goreng kemana-mana. Saya juga nggak ngerti ya sudahlah, memang itulah dunia yang terjadi, mau apa juga kita ya. Untuk tergantung kepada pribadi masing-masing. Memang sempat heboh juga ya. Jadi menurut saya salah pengertian. Saya orangnya bukanlah orang-orang yang suka membeda-bedakan orang, yang suka merendahkan, suka melecehkan orang. Bukan tipe saya seperti itu. Saya saja ada beberapa orang yang selalu menghargai orang dan selalu memandang orang itu punya nilai yang nilai kelebihan masing-masing. Dan juga tidak pantas saya menilai kualitas seseorang. Itu punya kuasa Tuhan. Ya seperti saya ulangi, kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya. Jadi Pak Haji, soal perkembangan Gala dong, sekarang udah banyak les, udah banyak kegiatan. Kenapa nih Pak Haji memilih Gala lebih banyak les daripada kegiatan kegiatan? Ya kalau masalah Gala sekarang banyak kegiatannya, ya memang kita ingin agar dia nanti ya setelah besarnya dia punya apa lah ya, punya kemampuan. Kita leskan apakah piano, les, ya banyaklah les-lesnya ya. Mudah-mudahan jadi kita memang mempelajari kemana arahnya, kemana bakatnya, karena masih 5 tahun. Sebanyak itu lesnya gimana Pak Haji? Gala milih sendiri memang? Jadi di mana dia suka ya, karena dia juga punya waktu dan juga kita ingin ingin menyalurkan itu, mencari bakatnya ya, kita biarin aja dulu berkembang kemana arahnya. Dikenalkan semuanya. Dikenalkan semuanya. Itu aja sih. Kalau dia bosan capek gimana? Ya berhenti gitu aja, dia capek dia beda ini ya pindah lagi ke sini kan gitu aja ya. Namanya anak-anak ya. Jadi kita nggak memaksakan dalam rangka mencari di mana sukanya, di mana dunianya nanti. Dulu Uti sama kakak-kakaknya juga waktu itu dilesin sama Ya, Gala. sampai sama itu boleh tanya sama Puji deh, sampai apapun yang dia inginkan les, kemanapun ada kesempatan dan saya temu tempat les, mau les ini boleh ya masuk. Dan begitu masuk ke situ ternyata beberapa bulan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan enggak deh katanya, yang ini aja ya masuk lagi. Sehingga anak-anak saya itu memang semuanya itu kalau dulu ya sepuji enggak ada les sama, asal dia ingin masuk bisa masuk. Itu dulu. kalian mencari jati diri ya mungkin. Iya, karena memang ya saya kurang bisa juga membaca bakat orang, jadi saya biarkan berkembang kemana arahnya. Itu sikap saya dan sifat saya seperti itu. Makanya sampai sekarang Gala juga diterapkan. Saya terapkan ya kemana arahnya kan gitu ya. Jadi suka dia sini ya udah, mana yang dia suka. Ya. Tapi dari Pak Haji sendiri udah nemuin yang di Gala suka nggak sih, dari yang ikut les-les apa sekarang nih? Nah, kita belum bisa membacanya banget ya, artinya sedikit-sedikit ada sih, tapi belum bisa kita membaca banget. Kita biarkan aja lah berkembang sambil dia tumbuh dan berkembang. Bulan puasa Pak Haji, Gala mau diajarin apa? Mungkin les Uti. Iya masukin ya, kita lihat, kita bilangin sama si Puji kan, kalau si Puji kan apa aja yang kita sampaikan mendingin dia dicoba les ini deh. Si Puji langsung cari itu, masukin les itu kan. Ternyata pas dia suka apa nggak suka, yang jelas masuk dulu kan gitu ya. Masuk dulu, nah sampai di dalam kadang-kadang beberapa bulan ternyata dia nggak begitu tarik, ya sudah berarti cari lagi yang lain gitu aja. Jadi biarlah aja lah berjalan waktu karena punya kesempatan juga. Siapa yang kasih nama panglima les? Boleh. Atau dia nggak tahu saya. Itu siapa yang bikin nama, saya juga nggak tahu apakah dia pemikiran dia aja yang kumpul atau gimana. Karena memang di rumah itu dia les renang, les ngaji, les apa lagi, les piano, masuk apa lagi gym kan? Iya, jadi basket. Iya, jadi mungkin dia merasa atau dia baca-baca, saya nggak tahu deh. Kok dia bisa dia menyebut namanya Panglima Les ya? Saya juga bingung lah, kaget juga saya. Aduh, mungkin itu macam berpikirnya kan. Jadi dia langsung refleks dari mulut dia bilang panglima les. Iya, saya juga kaget. Saya nggak pernah membaca hal-hal itu dan tidak pernah mengajarkan. Tadi di mana dia mendapat ide seperti itu, mendapat
mohon itu saya nggak tahu. Bagi mungkin ini Ramadan sekarang udah mulai puasa kan? Hah? Belajar puasa ke Pak Haji, gala gitu. Iya, sebelum berpuasa sebenarnya setiap bulan puasa kemarin juga sudah diajarin. Kadang pagi-pagi itu kan puasa, nggak boleh makan. Nah, ntar sampai jam 11 dia udah nggak tahan, lapar ya dikasih makan gitu aja. Jadi kita ngajarnya tetap seperti itu. Kita bilangin bahwa sekarang puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum. Terus sampai jam berapa dia kuat ya sudah. Sahur kita bangunkan, kita bangunin, disuruh makan. Kalau dia nggak mau bangun ya sudah. Kalau dia mau bangun, kadang-kadang dia sendiri yang suka bangun. Kenapa? Melihat kita bangun, pada bangun, dia tinggal di kamar sendiri, dia juga bangun ikut. Kan makan juga dia. Jadi kita lihat perkembangannya, namanya anak-anak gitu ya. Ya sudah dikenalkan. Hari pertama puasa mungkin berlangsung atau gimana bareng keluarga Pak Haji? Hah? Buka bersama langsung atau gimana bareng? Anda tahu belum ada kita berbicara ke situ. Ya anak-anak sifatnya karena kita sudah memisah, artinya ada yang tinggalnya yang jauh, ada juga yang sedang ada juga ya. Kalau nanti dia sempat ada waktu, biasanya dia pasti datang ke rumah apakah untuk sahur atau untuk berbuka, besar-besar dia pasti datang. Itu melihat situasi dan kondisi waktu nanti. Oke. Greeting puasa Pak Haji? Hah? Greeting mungkin Ramadan. Ya, Untuk menaikkan ibadah. mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa lebih banyak melakukan amal-amal ibadah yang baik sunat, yang wajib kita pasti kita laksanakan, yang sunatnya mudah-mudahan banyak yang bisa kita kerjakan. Kemudian juga kita bisa bisa lebih besar lagi, lebih tumbuh lagi rasa kesabaran kita. Kalau ada saya juga lewat media saya sampaikan kalau ada kata-kata saya yang kurang pas ya, saya juga mohon maaf ya, nggak ada dalam lubuk hati ini untuk melecehkan merendahkan. Jadi saya kalau bilang Pak Prabowo satu musuh 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi nggak ada kita bermusuh, mari kita hidup berdamai. Semoga bulan puasa ini kita berdamaian dan kesejukan dan semua menjalaninya dalam penuh rasa kebahagiaan, kedamaian, ketentraman. Oke, terima kasih Pak Haji.